Sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi abda sifaiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun jamaah subuh li muslimah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ya lamun disebut terhormat hiji ngaloban kebenaran semua yang hadir, kasepuhan, ketua MUI, DMI kecamatan, jamaah, bapak-bapak, ibu, para pemuda semuanya yang hadir, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Allah yang telah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dalam keadaan taat, iman Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan syukur terhadap Allah Subhanahu. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya hatta yaumul qiyamah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, temanya namanya zikir yang gampang, pendek, tapi nilainya besar. Ya,
kita diperintahkan oleh Allah, terutama orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Sudah berapa banyak kita zikir kepada Allah? Kalau kita hitung banyakkan zikirnya, banyakkan lupanya kita terhadap Allah. Padahal zikir mengingat Allah itu perintah Allah, wajib. Kalau lupa, dosa kita. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih jamaah JSL ini ya, jamaah subuh limus tunggal ini alhamdulillah sekarang sudah 14 atau 15 tuh Pak, nggak terasa keliling muter tapi khusus limus tunggal Cilengsi enggak, desa Cilengsi. Nah isinya kalau kita tadi lihat mulai berapa zikir, wirid, terus mengingat Allah tujuannya kita, ya, mengingat kepada Allah. Apa orang-orang yang beriman itu selalu mengingat kepada Allah, karena mengingat kepada Allah ini hukumnya kita wajib kalau kita lupa dosa. Nah oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sejarah Rasulullah. Ya, Rasulullah menanamkan kepada para sahabatnya adalah tentang zikir, supaya sahabat ini selalu mengingat di dalam hatinya zikrullah, zikir kepada Allah. Salat belum diperintahkan, zakat belum turun perintahnya. 13 tahun Rasulullah itu supaya hatinya selalu ingat kepada Allah, imannya supaya kuat, tauhidnya supaya mantap. Apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini maka oleh karena itu pantas kata Nabi, kadang-kadang iman kita ini bertambah kalau lagi ngaji, tapi kebanyakannya turun karena ngajinya jarang. Maka Nabi memberikan solusi, jadidu imanakum bil ilmi, pembaharuilah imanmu dengan ilmu. Artinya kita harus ngaji, kita harus belajar. Dengan ilmu imannya akan bertambah. Apalagi jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Banyak pantas thariqah qadariyah nasabandiyah ada zikir jahar, ada zikir khaufi sir di dalam hati. Zikir jahar mungkin tempatnya tahu diri di masjid bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di majelis taklim jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mushola jahar, la ilaha illallah. Jahar ini nggak boleh di WC. Masa kita lagi kencing, la ilaha illallah, kan nggak boleh. Tapi dikir sir dalam hati ini dimanapun kapanpun, pantas kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah waktu berdiri, duduk, waktu berbaring, hatinya selalu ingat kepada Allah, dikir hatinya kepada Allah. Ini orang-orang yang seperti ini. Qiyamah wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Dia terpikir, tapi awalnya dikir dulu sebelum
berpikir ini dikir. Hatinya selalu mengingatkan kenapa? Banyak orang pinter, sedikit orang benar. Kenapa? Karena dijejelin doang otaknya dengan ilmu, hatinya lupa kepada Allah. Nabi ini ya sidik, ya patona, pinter, ya benar. Sekarang ini banyak orang pinter, sedikit orang benar. Maka oleh karena itu isi hati kita dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, merasa kehadiran Allah ini dekat. Kenapa? Karena Allah dekat. Allah dekat, Allah ada wujud, Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat Allah ini. Ada Allah ini. Kalau kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, kemana kita pergi, kalau merasa kehadiran Allah dekat, jujurnya insya Allah akan terjadi, Pak. Tidak lepas oleh penglihatan Allah seorang, jangankan hati sekalipun, Allah tahu hati kita. Makanya sering saya kepada anak-anak, mari anak-anak kita tanamkan tauhid dari sejak sedini mungkin. Tuhan kita dekat kata anak-anak. Benar-benar Tuhan kita dekat Tuhan kita. Kalau nggak dekat bukan Tuhan kita. Tuhan kita Allah Tuhan kita. Kalau bukan Allah bukan Tuhan kita. Tuhan kita wujud ada Tuhan kita. Kalau tidak ada bukan Tuhan kita. Qul huwallahu ahad, Allah satu, Tuhan saya satu Tuhan saya. Kalau tidak satu bukan Tuhan saya. Ajarin kepada anak-anak supaya anak-anak ini nyanyinya bisa, tauhidnya mantap. Makanya saya sering ngajarin Tuhan saya Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Itu anak TK ketimbang kami saya bunda, yang tahu kami saya mau bunda. Anak yang gede sedikit ganti lagamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa aliyati abda sifaiha nuril absari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sholawat sifat ganti. Sekarang sholawat lagunya seperti tadi, tapi lagunya tauhid masih. Tuhan saya Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah bukan dekat. Tuhan saya dekat saya. Kalau tidak dekat bukan bangsa satu. Tuhan saya satu Tuhan saya. Kalau satu bukan. Ini para tauhid, telinganya dengarnya enak, tauhidnya masuk ketimbang goyang dompet. Jadi ini anak supaya apa? Supaya mantap. Kenapa? Sekarang ini
pengkupuran pendangkalan tauhid luar biasa kepada umat Islam. Ya, sehingga di zaman entertain ini banyak merek-mereknya, merek onta, minyaknya babi sekarang ini. Hati-hati, ya, ustadz, kiai, sama dukun ini sama dunia. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak pandai-pandai memilih, kita terjebak sekarang. Supaya kita tidak terjebak, banyakin diingat kepada Allah. Bila perlu kita tiap malam perbanyak sholat sunnah. Kalau wajib nggak usah diceritain lah, sholat kewajiban. Tapi sholat sunnahnya kita dari mulai syukrul wudu diajarkan. Kemudian sholat tahiyatul masjid, birrul walidaini, istikharah, hajat, tahajud, banyak sholat sunnah. Makanya pantas ya, kalau Rasul ini ucapannya didengar, ya, kemudian perintahnya dituruti. Kenapa? Karena prinsipnya beliau itu ana awal wajibin alama amartukum bih. Aku pelaksana pertama sahabat, sebelum aku perintahkan kepada engkau semua, aku pelaksana pertamanya. Ini boleh jadi sekarang ini yang tukang ceramah, wah betul, obat mulai budak letik. Tukang ceramah mah, mau tukang pidato, loba, tapi berbaku. Rajin-rajinnya sholat, karena sholatnya kadang sholat. Rajin-rajinnya sholat, manehna sorangan pelit 17 setan. Berbatul. Rasulullah ana awal wajibin alama amartukum bi. Aku pelaksana pertamanya sebelum aku perintahkan kepada kamu sekalian para sahabat. Ini yang maha. Ya, maka mari kalau kita nyuruh sholat kepada orang, kita sholat nyuruh tahajud, betul naik tahajud. Wah, saya mau tahajud Pak Ustaz, silakan gratis. Mula-mula bangun jam 3, pergi selesai, kencing, setelah kencing balik lagi, lagi. Besoknya bangun lagi, ke WC lagi, kencing lagi, wudu, mamparin sejadah, tidur di sejadah ya, besoknya lagi, kalau saya bangun lagi, mamparin sejadah, sholat 2 rakaat, sholat, tidur. Jadi proses, orang mau baik itu proses, nggak bisa lagi ya. Mau baik kita semua, tapi kita semua umat Islam hari sekarang, di samping kita memperkuat keimanan kita, ya tadi supaya nanti mau ngaji, perbanyak pikir, terutama ya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak pikir, yang lebih utama dikir sir. Ini boleh dikir sir di WC, silakan, nggak dilarang. Emang dilarang di WC? Yang nggak boleh dikir jahat. Masa di WC lagi la ilaha illallah, nggak benar. Sir mah ingat Allah, di mana dikala kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, dalam keadaan ingat Allah, husnul khotimah arahnya. Makanya keuntungan orang yang banyak zikir, terutama zikir khauf ini, pertama ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu udah pasti orang yang banyak zikir kepada Allah, dikala sendirian banyak orang, dikala rame atau tidak rame, zikir kepada Allah, hatinya tentram, jiwanya tenang, ya. Ketimbang terlalu dikir dititah. Yang keduanya ketika sakaratul maut, orang terbantu kebiasaan, Pak. Biasa main gaple, ingat gaple. Ya, ketika sakaratul biasanya baca Quran, ingat Al-Quran. Banyaknya kebiasaannya sholawat, pasti ingatnya sholawat.
banyak apa kebiasaannya zikir mengingat Allah, pasti ketika sakaratul maut kita mengingat Allah. Ya, nih. Jadi yang pertama, kita umat Islam harus banyak zikir kepada Allah. Artinya menguatkan iman, memperbaharui tauhid Quran. Karena zikir ini pekerjaan hati utamanya, ya. Maka tugas hati kita, kasih tugas hati kita ini. Apa tugasnya hati kita? Zikir. Lamun pohon zikir, setan masuk. Tugas yang kedua, nih, masih ada waktu ya. Yang kedua tadi katakan kita itu tasmu bihamdillahi wa la tafarraqu. Kita ini harus bersatu umat Islam. Ya, makanya dengan adanya JSL ini alhamdulillah umat Islam walaupun tidak bareng sholatnya berjamaah di sini, kita udah kelihatannya kompak. Bersatu, tidak harus kemana-mana bareng. Yang penting niatnya, tujuannya sama. Ya, ada yang jadi polisi, bantu Islam, bela Islam dengan polisinya. Abri, karena abrinya Islam, bela Islam dengan keabriannya. Ustaz jelas, kiai jelas, orang kaya bela Islam dengan kekayaannya. Ya, jadi kita ini kan macam-macam, beda skillnya, beda jabatannya, tapi kalau sama-sama untuk membela Islam, niatnya hanya mengharapkan mardotillah, insya Allah Islam akan jaya di kemudian hari. Saya tadi kemarin aja ada orang terus masjid ini nampak gulung semua, jaga jarak. Kenapa masjid pertama harus dijarakin? Bukan mau, saya juga mikir ada apa ini. Alhamdulillah si corona sudah pergi, tapi bekas-bekasnya masih ada. Takut ya takutnya kita ini. Saya harapan anak-anak muda lulus tua ini, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ya kan anak muda lulus tua, apalagi kayak aset semua training kan, apalagi Pak Haji Bahrudin sudah sepuh, ya meninggal. Siapa gantinya? Anak muda. Masa belum pernah ada yang pidato, wahai kakek-kakek, pasti kan pemuda, wahai para pemuda harapan bangsa, wahai para pemuda harapan negara, wahai para pemuda harapan masa depan, wahai para pemuda harapan pemudi. Nah iya kan pemuda harapan pemudi. Nah itu jadi pemuda harapan bangsa. Oleh karena itu, yang kedua tadi kita bersatu, ya, untuk saling menguatkan, saling menopang. Yang ketiganya itu tadi bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau bagus imannya, karena kita diciptakan oleh Allah adalah makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Masjid bagus, mushola bagus, majelis taklim bagus, itu fisik. Tetapi lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Artinya imannya dibaguskan, rohaninya dipupuk dulu supaya apa? Masjid nanti bagus, yang isinya ada. Nah kalau jiwanya nggak pernah dibangun, fisik aja kekosongan. Ya, oleh karena itu bukan tidak penting fisiknya penting, tapi jauh lebih penting jiwanya dibangun. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita kumpul dalam kesempatan pagi ini, Allah meridhoi kita semuanya, sehingga apa yang kita laksanakan dari awal sampai sekarang sampai akhir mudah-mudahan jadi amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan iman, tingkatkan kesatuan persatuan, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bambang Taufik yang telah menyampaikan